Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab. Tema kita, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dari surat Roma bab 5. Saudara-saudariku yang terkasih, ayat ini seringkali menjadi perbantahan ataupun banyak disalah mengerti. Di mana dosa bertambah banyak, kok malah kasih karunia menjadi berlimpah? Ini maksudnya apa? Lalu ada yang mengambil kesimpulan, kalau begitu sebaiknya kita berdosa saja. Wah, ini kesimpulan yang payah. Lalu kalau begitu apa maksudnya? Jangan kemana-mana. Saudara-saudari harus fokus untuk ayat ini. Ya, kita akan belajar bersama. Baiklah, sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe. Dari Tuhanlah pertolonganku channel. Pakai channel ya. Lalu bagikan juga kepada teman-teman dan like serta komen. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disebut dalam bab 5, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini maksudnya demikian ya. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam. Dan karena dosa itu lalu sebenarnya orang itu terkena maut ya. Menurut Paulus, karena dosa itu seharusnya orang lalu mati. Nah, demikian maut itu lalu menjalar kepada semua orang. Nah, yang menjadi masalah justru ini menjalar kepada semua orang. Mengapa demikian? Ya, selain orang mempunyai dosa asal, lalu boleh dikatakan hampir setiap orang telah berbuat dosa. Yang diyakini oleh Gereja Katolik sampai saat ini yang tidak berdosa hanya Bunda Maria. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, ya kan? Jadi karena pelanggaran Adam itu semua orang jatuh ke dalam kuasa maut. Ini kan mengerikan ya. Tetapi untuk menebus berarti kan ya Allah harus memberikan kasih karunia yang jauh lebih besar ya. Ini jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kalau tadi karena pelanggaran satu orang itu semua orang menjadi dosa, jatuh dalam dosa, ya sekarang mestinya oleh karena penebusan, karena karunia yang dilimpahkan oleh Allah karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, semuanya juga beroleh kasih karunia. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, nah, jadi oleh dosa satu orang ini maut ternyata berkuasa. Kenapa? Ya anak turunnya lalu juga berbuat dosa, itu masalahnya. Maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya, dulu Adam membuat dosa, menjalar semua. Sekarang Kristus membuat penebusan dengan kelimpahan kasih karunia Allah dan anugerah kebenaran. Semua orang nanti juga akan dibenarkan, akan mendapatkan atau beroleh penebusan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman.
Ya, sebenarnya kan yang melanggar itu Adam ya, nenek moyang pertama kita. Kok bisa lalu semua orang beroleh penghukuman? Ya karena yang lain-lain juga ikut berbuat dosa. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ini karena kasih karunia Allah, karena jasa Allah, bukan jasa manusiawi, umat manusia. Semata-mata kasih Allah yang diberikan kepada kita. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, oleh dosa Adam, semua orang terkena dosa. Nah, sekarang demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketaatan satu orang itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kasih Allah itulah yang menebus. Nah, sekarang ini yang sering menjadi bahan perbantahan saudara-saudariku yang terkasih, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, semakin banyak dosa dibutuhkan semakin banyak karunia atau diperlukan karunia yang berlimpah-limpah. Ini maksudnya apa? Gambarannya begini saja. Kalau saya mempunyai hutang 1 juta dan ada orang yang ingin membebaskan, ya orang itu cukup istilahnya memberikan pengampunan kepada saya 1 juta. Tetapi kalau hutang saya, dalam hal inilah digambarkan sebagai hutang dosa itu, hutang dosa saya itu 100 juta. Untuk menebus itu kan diperlukan kasih karunia yang besar, yaitu 100 juta. Kalau dosa saya semakin besar lagi, 1 miliar gambarannya, hutangku segitu besar, diperlukan kasih karunia yang lebih besar untuk menebus itu, yaitu 1 miliar juga. Nah, ini loh yang dimaksud. Jadi semakin dosa bertambah banyak, semakin diperlukan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu untuk penebusan. Ya, jadi ketika ternyata dosa manusia itu sudah merebak kemana-mana dan menjadi sangat besar, kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah, ya, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikian pula kasih karunia akan berkuasa oleh karena kebenaran untuk yang hidup yang kekal. Diperlukan kasih karunia yang besar supaya apa? Ya, agar kasih karunia ini juga berkuasa. Ya. Manusia yang sebelum penebusan itu dikuasai oleh dosa, sekarang dikuasai oleh kasih karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu saudara-saudariku yang bisa kita renungkan ya. Jadi jangan terus membuat kesimpulan gegabah dan ngawur. Itu seperti orang dari agama lain membaca kitab suci kita, membuat kesimpulan sendiri. Oh, kalau orang Katolik, orang Kristen itu ternyata kalau dosanya bertambah banyak, kasih karunia-Nya itu menjadi berlimpah-limpah. Ya, sampai di titik itu betul. Lalu ketika dibuat kesimpulan baru, kalau begitu mereka itu semakin berbuat dosa, akan semakin dikasih Allah. Salah itu. Ini jadi fakta berbuat dosa. Ketika dosa kita kecil, kasih karunia Allah ya hanya segitu yang diperlukan. Tetapi nyatanya sekarang dosa manusia itu semakin besar, karena jumlah manusia juga semakin banyak. Tetapi juga bisa jadi individu-individu yang berbuat dosa memang berbuat dosa yang lebih besar, bisa jadi seperti itu. Tetapi di mana dosa itu bertambah,
Allah tetap mengasihi, sehingga diperlukan kasih yang lebih besar, kasih yang berlimpah-limpah, ya, kasih yang boleh dikatakan penuh, supaya kasih itu berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, ya. Sehingga dengan dikuasai oleh Kristus yang telah menebus itu, manusia akan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah saudara-saudari, ya, jangan salah ya menafsirkan ini, teks ini, sehingga lalu membuat kesimpulan kalau begitu berbuat dosa. Tidak. Kasih Allah itulah yang akan membimbing kita dijauhkan dari dosa. Tetapi kalaupun kita sempat berdosa atau terlanjur berbuat dosa, kasih karunia Allah tetap tidak akan pernah dihilangkan, dan Allah tetap mengasihi kita. Demikian saudara-saudariku, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like. Dari Tuhanlah pertolonganku channel. Salam damai sejahtera, berkah dalam Horasbah. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.